Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji kitab Akhlaqul Banin, di mana kitab ini kita sudah mengetahui semuanya bahwa akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kajian ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ala baitil kirami ajma'in. Khususan Syekh Umar bin Ahmad Baraja, thumma ila khususan Habib Utsman bin Husain Al-Aidrus fi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasal 11. Ummuka rahimatu, yang artinya ibumu yang penyayang. I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anak-anakku, anna ummaka ta'ibat katsiran min ajlika, sesungguhnya ibumu sudah sangat lelah karenamu. Hamaltaka fi batniha tis'ata ashhurin, beliau telah mengandungmu selama 9 bulan. Tsumma arda'atka, beliau menyusuimu. Warabatka tarbiyatan hasanatan ila ankabirta, dan beliau telah mendidikmu dengan susah payah hingga engkau dewasa. Wa nadzafat jismaka wa thiyabaka, dan beliau selalu membersihkan badan dan pakaianmu. Wa hayya'at firasyaka wa ta'amaka, dan beliau menyiapkan tempat tidur dan makanan untukmu. Wa harasatka min kulli adan, dan beliau menjagamu dari segala macam gangguan. Ummuka rahimatun bika, ibumu sangat menyayangimu. Wa tuhibbuka katsiran, bahkan sangat mencintaimu. Wa tamanna an takuna ahsanal aulad, dan beliau berharap engkau menjadi anak yang terbaik. Wa hiya ma'a ta'abiha min ajlika shabiratun 'alaika, walaupun beliau sedang merasa lelah karenamu, namun beliau tetap bersabar untukmu. Masruratun bika, beliau sangat bahagia. Tafrahu jiddan idza farihta wa ra'atka bi shihhatin wa afiyatin, jika melihat anaknya merasa senang ataupun dalam keadaan sehat walafiat. Wa tahzanu idza hazinta aw kunta maridan, namun beliau pun akan merasa sedih jika anaknya sedang sedih ataupun sakit. Fatajtahidu fi ihdiradid dawa, beliau akan memberikan obat yang terbaik untuk anaknya. Wa tad'u laka bisyifai, dan beliau mendoakan untuk kesembuhan engkau. Wala tastarihu, dan beliau tidak akan beristirahat. Ila idza ta'afaita tamama, kecuali sampai anaknya betul-betul sembuh. Unzur ila akhika shaghir, lihatlah kepada adikmu yang masih kecil. Kaifa tatba'u ummuka fi tarbiyatihi, bagaimana lelahnya ibumu mendidik adikmu. Wa kaifa tuhibbuhu mahabbatan syadidatan, namun ibumu selalu memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepadanya yang sangat besar. Lita'rifa halatika fi shigharika, agar engkau mengetahui keadaanmu saat engkau masih kecil. Nah, dalam pasal ke-11 ini kita tersadarkan bahwasannya ibu kita telah memberikan pengorbanan yang sangat besar, namun disertai dengan rasa cinta yang besar dan kasih sayang yang tulus. Dari mulai beliau mengandung 9 bulan, kemanapun, kapanpun, selalu beliau bawa, walaupun dengan berat. Setelah itu
beliau melahirkan lalu menyusui selama 2 tahun lamanya. Setelah itu, beliau mendidik dengan pendidikan yang terbaik hingga besar. Rasa senangnya seorang ibu sederhana, hanya dengan melihat anaknya senang, merasa bahagia, dan sehat walafiat, itu sudah menciptakan rasa kebahagiaan yang tidak terduga untuk ibunya. Namun, seorang ibu akan merasa sedih jika melihat anaknya sedih dan melihat anaknya sedang sakit. Beliau akan selalu berikhtiar lahir dan batin. Lahirnya, beliau akan bersusah payah untuk memberikan pengobatan yang terbaik untuk anaknya. Batinnya, beliau akan mendoakan siang dan malam untuk kesembuhan anaknya. Jika kamu ingin melihat pengorbanan ibumu saat mendidikmu masih kecil, maka lihatlah kepada adikmu yang masih kecil, di mana rasa lelahnya mendidikmu dari kecil dengan kecintaan yang sangat besar. Cinta ibu itu seperti kehidupan ini, tanpa perlu kita minta, tanpa kita perlukan, rasa cintanya pasti datang dengan sendirinya. Kita telah melihat pengorbanan ibu yang sangat luar biasa, Masya Allah. Kita tidak dapat membalas jasanya, kecuali hanya dengan berbuat akhlak yang baik. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada ibu kita? Kita akan kaji di pasal 12 selanjutnya. Pasal 12. Adabul waladi ma'a ummihi. Adab seorang anak kepada ibunya. Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab, idza 'arafta ta'aba ummika fi tarbiyatika. Jika kamu mengetahui betapa lelahnya ibumu dalam mendidikmu, wa 'idma mahabbataha laka, dan begitu besarnya rasa cinta ibumu terhadapmu. Fa bimadza tajziha, maka dengan apa kau dapat membalasnya? Tab'an innaka la taqdiru an tajziya ummaka. Tentu sesungguhnya kamu tidak akan mampu membalas jasa ibumu. Wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adab, dan hendaknya kamu tidak melakukan kecuali adab-adab berikut ini. An tamtathila awamiraha ma'al mahabbati wal ihtirami. Hendaknya kamu melakukan perintah ibumu dengan rasa cinta dan rasa hormat kepadanya. Wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha, dan hendaknya kamu melakukan hal-hal yang baik yang membuat hati ibumu merasa senang. Wa tabtasima amamaha daiman, dan hendaknya kamu selalu tersenyum di hadapannya. Wa tusafiha kulla yaumin, dan hendaknya kamu selalu mencium tangannya setiap hari. Wa tad'u laha batulil umri fi sihhati wa afiyatin, dan hendaknya kamu selalu mendoakan ibumu agar panjang umur dan sehat lahir maupun batin. Wa an tahdharu min kulli syai'in yu'dhi qalbaha, dan hendaknya kamu menghindari dari hal-hal yang membuat hati ibumu sakit. Fala ta'ibisa biwajhika, janganlah memberikan muka yang masam. Idza amaratka bi syai'in aw ghadibat 'alaika, ketika ibumu sedang memerintahkanmu atau ketika ibumu sedang memarahimu. Wala takdziba 'alaiha aw tashtimaha, dan janganlah kamu berbohong atau mencaci pada ibumu. Aw tatakallama amamaha bikalamin qabihin, janganlah kamu berbicara hal-hal yang jelek di hadapan ibumu. Aw ta'dhura ilaiha bi'ainin haddatin, atau kamu memandangnya dengan pandangan yang tajam. Wala tarfa'a sautaka fawqa sautiha, dan janganlah mengeraskan suaramu di atas suara ibumu. Wa idza talabat min ummika syai'an, dan jika kamu meminta sesuatu pada ibumu,
Fala tatlubuhu amama dhaif. Janganlah kamu memintanya di hadapan tamu. Wa idza mana'atka faskut. Dan jika beliau melarang, maka diamlah. Wala taghdab aw tabki aw tuhamhim 'ilaiha. Janganlah marah, nangis ataupun merengek kepadanya. Nah, dalam pasal ke-12 ini sudah menyadarkan kita bahwa pengorbanan seorang ibu biasanya tidak akan bisa terbalaskan. Maka dengan apa kita dapat membalasnya? Sedikitnya kita dapat membalas dengan memiliki adab-adab yang baik kepada ibu kita. Di antaranya, kita mengerjakan hal-hal yang membuat hati ibu kita senang. Yang pertama, saat ibu kita memerintahkan kita, maka kerjakanlah dengan rasa cinta dan penuh hormat. Yang kedua, tersenyumlah di hadapannya dan mencium tangannya setiap hari. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mendoakan ibu kita agar beliau panjang umur dan selalu diberikan sehat lahir maupun batin. Selain itu, kita pun hendaknya menghindari hal-hal yang membuat hati ibu kita sakit. Contohnya, saat ibu kita memarahi kita atau saat ibu kita memberikan perintah kepada kita, janganlah kita memasang muka yang cemberut atau masam. Yang kedua, pandanglah ibu kita dengan pandangan penuh cinta kepadanya. Jangan sampai kita memandang ibu kita dengan pandangan yang tajam. Yang ketiganya, janganlah kita mengeraskan suara kita di atas suara ibu kita. Dan yang terakhir, jika kita meminta sesuatu pada ibu kita, hendaknya kita meminta tidak di hadapan tamu. Jika ibu kita bilang diam, maka diamlah. Jangan sampai kita merengek, nangis, ataupun marah kepada ibu kita. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullahu fi sakhatil walidain. Yang artinya, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis tersebut sudah sangatlah jelas bahwasannya jika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka dapatkanlah dulu ridhonya orang tua. Dengan cara apa? Maka kerjakanlah adab-adab yang baik seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 12 tadi. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Pasal 13. Sholihun wa ummuhu. Soleh bersama ibunya. Sholihun waladun barrun bi ummihi. Soleh adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Wa dzata yaumin maridat ummuhu. Pada suatu hari ibunya sakit. Fahazina katsiran, ia sangatlah sedih. Wasta'dzana min asatidatihi, dan ia meminta izin kepada guru-gurunya. Ayyajlisa 'indaha fil baiti liyahdumaha, untuk menemani di samping ibunya dan membantu ibunya di rumah. Li'annaha ma 'indaha khadimah, karena ibunya tidak memiliki pembantu. Fakana sholihun taratan yashtari laha dawa'an minas saydaliyah. Maka adapun soleh membelikan obat untuk ibunya di apotek. Wa taratan yashtari laha tu'aman wa fawakiha minas suq. Dan soleh membelikan makanan dan buah-buahan di pasar. Wa yuqaddimu ilaiha kullama tahtaju ilaihi min tu'amin aw dawa. Dan soleh menyediakan apapun yang dibutuhkan ibunya, baik itu makanan
ataupun buah-buahan dan yang lain-lainnya. Wa yuqaddimu ilaiha kullama tahtaju ilaihi min ta'amin aw dawa. Dan soleh menyediakan apapun yang dibutuhkan ibunya, baik itu makanan ataupun obat-obatan. Wa yusalli qalbaha bil kalamil jamil. Dan soleh selalu menghibur ibunya dengan perkataan yang baik. Wa ba'da ayyam syufiyat min maradiha. Dan setelah beberapa hari ibunya sembuh dari penyakitnya, fa faraha shalihun farahan syadidan. Maka soleh sangatlah merasa senang. Wala yazalu yad'ullaha ay yahfadha ummahu wa yudima sihhataha. Dan soleh tidak lupa untuk berdoa kepada Allah agar menjaga ibunya dan melanggengkan kesehatannya. Nah, dalam pasal ke-13 ini adalah contoh yang sangat baik, di mana kita dapat menirunya. Yaitu, soleh adalah anak yang berbakti, sangat berbakti kepada ibunya. Contoh kecilnya saat ibunya sakit. Saat ibunya sakit, soleh dengan bergegasnya langsung meminta izin kepada guru-gurunya. Untuk apa? Untuk menemani ibunya dan merawat ibunya di rumah. Selain itu, soleh pun membelikan obat-obatan, makanan, dan buah-buahan. Dia tidak malu untuk pergi ke pasar dan ke apotek untuk merawat demi ibunya. Soleh akan melakukan apapun dan akan memberikan apapun yang dibutuhkan ibunya. Selain itu, soleh pun berusaha untuk menghibur ibunya dengan perkataan-perkataan yang baik. Selain ikhtiar lahir, soleh pun mengikhtiarkan dengan batinnya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Meminta kepada Allah agar ibunya segera disehatkan. Mengapa sih soleh bisa dapat menjadi anak yang sangat berbakti? Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis Nabi, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Telapak kakinya saja sudah menjadi surganya kita, apalagi jika kita mengurus ibu kita. Dan dijelaskan juga dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari ada yang datang pada Rasulullah. Anak itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang patut saya hormati?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." "Siapa lagi?" "Wahai Rasulullah, ummuka, ibumu." "Lalu siapa lagi Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." Setelah 3 kali Rasulullah menjawab dengan jawaban ummuka, yang artinya ibumu, anak itu bertanya lagi pada Rasulullah, "Setelah itu siapa ya Rasulullah?" "Abuka," yaitu bapamu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini sudah sangat jelas bahwa kedudukan ibu sangatlah tinggi. Bukan berarti kedudukan ayah tidak tinggi, namun pengorbanan seorang ibu tidak bisa dimiliki oleh ayah. Contohnya saat mengandung, melahirkan, menyusui. Itulah salah di antaranya mengapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dibandingkan ayah. Bukan berarti kita tidak menghormati seorang ayah. Kita pun patut menghormati ayah. Maka dari ini mudah-mudahan seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal ke-13 ini, contoh soleh kepada ibunya dapat ditiru oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.